2011 saya bercerai sama suami dikarenakan saya pernah sempat KDRT juga. Dan waktu Nisan dalam kandungan disebutkan bahwa lu mati aja, kak saya pakai bahasa Sunda, kamu mati aja sekalian, anak kamu dalam kandungan mati gitu. Dedek Raja, ibu kamu mah sudah meninggal, jangan mau kayaknya. Bun udah dibilangin ke si Raja mah, bahkan bun udah meninggal di luar negeri katanya gitu. Udah meninggal di luar negeri katanya gitu. Marhaban ya Ramadan. Di saat umat muslim di seluruh pelosok negeri tengah menahan hawa nafsu dan mencari keberkahan di bulan suci ini, sebuah jeritan keadilan justru menggema dari Gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Ketenangan ibadah puasa kita seolah terkoyak oleh tragedi kemanusiaan yang menimpa Nizam, bocah Malang berusia 12 tahun asal Jampang, Sukabumi. Rumah yang seharusnya menjadi surga justru menjelma menjadi ladang penyiksaan paling sadis di tangan sang ibu tiri. Mungkin Anda sudah mendengar bagaimana Nizam diduga disiksa dan dipaksa menenggak air mendidih. Mungkin Anda juga sudah melihat video viral sang ibu tiri yang menangis sesenggukan meminta maaf. Namun, tahukah Anda bahwa ada rahasia jauh lebih kelam yang selama ini sengaja dikubur rapat-rapat? Siapkan hati Anda, karena investigasi ini akan membongkar plot twist yang sangat menyayat hati. Lisnawati, ibu kandung Nizam yang selama ini disangka telah tiada, tiba-tiba muncul di KPAI. Ia datang membawa bukti mengerikan, rembesan darah segar di kain kafan bagian kepala putranya saat pemakaman. Tak hanya itu, tangisan penyesalan sang ayah kandung di media rupanya menyimpan masa lalu kelam, berupa kekerasan dalam rumah tangga dan kebohongan paling kejam yang dibawa Nizam hingga ajal menjemputnya. Benarkah Nizam tewas dengan tengkorak retak? Dan mengapa sang ayah menyembunyikan ibu kandung Nizam selama 8 tahun? Simak investigasi eksklusif 5 babak ini, karena kebenaran di akhir cerita akan membuat Anda menuntut hukuman mati. Hawa sejuk bulan Ramadan di Sukabumi mendadak berubah menjadi pusaran duka dan amarah. Kasus tewasnya Nizam, 12 tahun, yang awalnya coba ditutupi dengan alibi penyakit medis, akhirnya meledak dan menyita perhatian publik berskala nasional. Di tengah rasa frustrasi publik terhadap kekejaman sang ibu tiri, sesosok wanita yang hatinya hancur lebur melangkah masuk ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Dia adalah Lisnawati, ibu kandung mendiang Nizam. Kehadirannya didampingi kuasa hukum seketika mematahkan segala skenario licik yang selama ini dibangun oleh pihak pelaku. Lisnawati datang bukan sekadar untuk menangis, melainkan menuntut keadilan mutlak atas kematian darah dagingnya. Sehancur-hancuran gitu, pastilah seorang ibu gimana. Saya benar-benar sangat sakit, sangat gimana. Pengen kalau bisa mahalnya gitu, ngikut geram. Rintih Lisnawati dengan suara bergetar menahan pedih yang tak terperi. Di bulan puasa di mana seorang ibu biasanya sibuk menyiapkan hidangan sahur dan berbuka untuk anaknya, Lisnawati justru harus memperjuangkan keadilan bagi putranya yang telah terbujur kaku. Kehadiran Lisnawati membongkar sebuah fakta fisik yang sangat mengerikan dan mengiris hati nurani. Sebelumnya, sang ibu tiri sempat berdalih dan membangun narasi bahwa Nizam meninggal dunia karena penyakit mematikan seperti leukemia atau autoimun. Namun, kebohongan itu runtuh seketika ketika Lisnawati mengungkap kejanggalan brutal pada jasad putranya. Lisna turut mengungkapkan adanya rembesan darah pada kain kafan di bagian kepala Nizam saat prosesi pemakaman berlangsung. Pemirsa, mari kita gunakan akal sehat. Sejak kapan penyakit leukemia atau autoimun menyebabkan kepala seseorang mengeluarkan darah segar hingga menembus kain kafan? Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kepala bocah Malang itu mengalami luka fatal akibat hantaman benda tumpul. Kecurigaan sang ibu kandung nyatanya sejalan dengan temuan awal pihak kepolisian dan tim medis. Dalam sebuah bocoran hasil forensik yang mengejutkan, kuasa hukum Lisnawati membeberkan perkembangan otopsi. Tadi ada sedikit bocoran bahwa di tengkorak bagian kepalanya ada retak ibunya.
Pada saat pemakaman juga ada darah di kafannya, ungkap perwakilan tersebut. Retak di tengkorak kepala. Fakta ini mengkonfirmasi bahwa Nizam tidak hanya disiksa dengan air mendidih, tetapi diduga kuat mengalami penganiayaan fisik yang sangat biadab. Fakta ini sekaligus menampar keras alibi sakit yang dilontarkan sang ibu tiri. Ia membantah keras narasi leukemia atau autoimun seperti yang disebutkan oleh si ibu tiri sebelumnya. Warganet 62 yang terus mengawal kasus ini di tengah ibadah puasa mereka tak kuasa menahan luapan amarah di jagat maya. Kolom komentar berbagai platform media sosial berubah menjadi arena pengadilan publik. Sumpah merinding bacanya, retak tengkoraknya woi. Ibu tiri iblis ini masih berani ngibul bilang anak sakit autoimun? Mana ada autoimun bikin kepala bocor sampai nembus kafan? Tolong polisi jangan kasih kendor. Ini murni pembunuhan sadis. Tulis seorang warganet dengan akun Keadilan untuk Nizam yang komentarnya viral disukai ribuan orang. Puasa-puasa lihat berita begini bawaannya pengen batalin puasa buat nyiksa balik tuh perempuan. Air mendidih disuruh minum, kepala dihantam sampai retak. Hukum mati aja udah paling bener, nggak ada tempat di dunia buat monster berkodok ibu. Timpal akun Bunda Al-Fatih dengan penuh kegeraman. Kasus ini pun mendapat atensi serius dari lembaga negara. Pihak KPAI menyatakan keterjebakannya atas tragedi ini. Buat kami semua ini sangat mengagetkan ya, karena kasus ini korbannya adalah anak di bawah usia dan dugaan pelakunya adalah orang terdekat. Sesal perwakilan KPAI. Namun pemirsa, di saat bukti-bukti forensik mulai bermunculan dan menjeratnya, sang ibu tiri justru memainkan sebuah drama teatrikal di kantor polisi yang membuat netizen semakin muak. Ia tiba-tiba menangis meraung-raung dan meminta belas kasihan publik. Apa motif dibalik tangisan histeris sang ibu tiri? Dan benarkah tangisan itu hanyalah air mata buaya karena ia ketakutan setelah polisi resmi menaikkan statusnya menjadi tersangka? Pemirsa, di pertengahan bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini, kita diajarkan bahwa setiap tetes air mata penyesalan akan dinilai sebagai ibadah oleh Sang Pencipta. Namun, agaknya hal ini sama sekali tidak berlaku bagi sosok ibu tiri kejam berinisial TR. Ketika bukti-bukti forensik mulai mengepungnya dan kebohongan soal penyakit autoimun runtuh seketika, TR mendadak memainkan sebuah lakon drama yang membuat seluruh rakyat Indonesia muak. Dunia maya kembali digegerkan dengan sebuah video yang menyayat rasa keadilan kita. Beredar luas video tangis permintaan maaf sang ibu tiri pasca ia diperiksa secara intensif di ruang penyidik Polres Sukabumi. Dalam rekaman yang viral di jagat maya tersebut, TR tampil dengan wajah sembab, memelas, dan merengek meminta belas kasihan publik. "Minta maaf saya Pak Gurunya, maaf ya," rintihnya dengan suara bergetar dan air mata yang terus menetes membasahi pipinya. Ia seolah ingin menempatkan dirinya sebagai sosok wanita lemah yang tak berdaya, sebuah kontras yang sangat ekstrim dengan video viral sebelumnya, di mana rekaman dari ponsel Nizam memperlihatkan sosok ibu tiri yang diduga kalap, melempar barang, dan mengamuk beringas bagaikan monster di dalam rumah. Lantas, benarkah tangisan itu adalah bentuk penyesalan murni dari lubuk hatinya? Ataukah itu hanyalah ketakutan luar biasa lantaran ia kini sudah terpojok oleh jerat hukum? Publik tidak bodoh pemirsa. Di bulan puasa ini, intuisi netizen justru semakin tajam. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa air mata TR tumpah tepat setelah pihak kepolisian memberikan pengumuman resmi yang menakutkan bagi sang pelaku. Perwakilan kepolisian dengan tegas menyatakan bahwa perkara ini bukan lagi sekadar aduan biasa. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan. Tegas pihak kepolisian mengumumkan status hukum kasus kematian Nizam. Peningkatan status kepenyidikan ini adalah launching kematian bagi alibi pelaku. Polisi menegaskan, karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Artinya pemirsa, dalih bahwa Nizam meninggal karena sakit leukemia atau panas dalam telah resmi dibuang ke tong sampah oleh aparat penegak hukum. Ada tindak pidana yang diyakini terjadi, entah itu berupa siksaan fisik, hantaman benda tumpul di kepala yang menyebabkan retak, atau paksaan menelan air mendidih yang merusak organ dalam bocah tak berdosa itu.
Melihat drama air mata buaya sang ibu tiri, warganet plus 62 yang sedang berpuasa langsung meradang. Mereka menolak mentah-mentah permintaan maaf tersebut. Kolom komentar dibanjiri sumpah serapah yang sangat kontroversial dan menohok. Cih, nangis lu sekarang. Waktu lu paksa itu anak minum air mendidih, waktu lu hantam kepalanya sampai retak, lu nangis nggak? Ini air mata takut pakai baju oren, bukan air mata nyesel. Hukum mati aja Pak Polisi, jangan kasih ampun air mata buaya. Amuk seorang netizen dengan akun @kawalnizam sampai tuntas. Gila ya, puasa-puasa lihat playing victim tingkat dewa. Ibu macam apa lu? Giliran udah naik sidik baru mewek-mewek minta maaf. Maaf lu nggak bisa balikin nyawa anak kecil yang mau jadi kiai itu. Neraka jahanam nunggu lu. Timpal akun @bundakeadilan99 dengan ribuan likes. Kemarahan ini tak hanya memuncak di kalangan netizen biasa. Para pesohor dan artis tanah air pun ikut mendidih darahnya melihat kebiadaban yang tak masuk akal ini. Salah satu publik figur secara terang-terangan meluapkan rasa syok dan kemarahannya. Sempat ikutan emosi karena aku sebagai seorang ibu melihat itu kayaknya kok ada ya orang nggak punya hati nurani kayak gitu? Kok ada ya orang nggak punya hati nurani kayak gitu? Ungkapnya dengan nada tak percaya. Ia memberikan tamparan keras bagi siapa saja yang berniat menjadi ibu sambung. Di saat kita siap menikah dengan pasangan yang sudah membawa anak, otomatis kita harus menerima the whole package dengan segala yang dia bawa gitu loh. Tegasnya, menyoroti kegagalan fatal pelaku dalam mengemban amanah sebagai ibu tiri. Namun pemirsa, bersiaplah untuk menahan nafas Anda. Jika Anda berpikir bahwa siksaan yang merenggut nyawa Nizam adalah sebuah insiden emosi sesaat yang tak tersengaja, Anda salah besar. Disinilah plot twist kejam selanjutnya terbongkar. Siksaan yang berujung kematian ini ternyata hanyalah puncak dari gunung es penderitaan sang bocah. Kejanggalan pun semakin terang benderang saat terungkap bahwa siksaan ini bukanlah yang pertama. Bocah malang ini telah hidup dalam neraka sejak lama. Fakta mengerikan mengungkap bahwa setahun lalu, Nizam ternyata diduga pernah disiksa secara brutal oleh ibu tirinya. Siksaan itu bukan dengan tangan kosong, melainkan menggunakan sebatang kayu hingga sekujur tubuh kecilnya penuh dengan lebam. Pemirsa, bayangkan, setahun lalu tubuh Nizam sudah dihancurkan dengan kayu. Mengapa saat itu tidak ada yang menyelamatkannya? Di mana sosok ayah kandung Nizam yang seharusnya menjadi pelindung terdepan bagi darah dagingnya? Apakah sang ayah menutup mata demi mempertahankan pernikahan barunya? Dan yang paling mengejutkan, mengapa ibu kandung Nizam Lisnawati tidak pernah datang menyelamatkan putranya selama ini? Pemirsa, di bulan suci Ramadan yang mewajibkan kita untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat ikatan darah, kisah Nizam justru menghadirkan sebuah neraka dunia yang diciptakan oleh orang tuanya sendiri. Jika di bab sebelumnya kita telah membongkar fakta bahwa Nizam sudah disiksa sejak setahun lalu menggunakan sebatang kayu hingga sekujur tubuhnya lebam, pertanyaan terbesar yang menggantung di benak publik adalah, kemana perginya sang ayah dan ibu kandung? Di balik kematian tragis Nizam, kini muncul sebuah pemandangan penyesalan teramat dalam dari sang ayah kandung, Anwar. Pria yang seharusnya menjadi benteng pelindung bagi darah dagingnya itu, kini hanya bisa meratapi nasib di atas pusara putranya. Anwar secara emosional mengakui bahwa kegagalan rumah tangganya di masa lalu adalah awal dari malapetaka yang akhirnya menghancurkan hidup Nizam hingga tak tersisa. Dengan suara bergetar dan tatapan kosong, Anwar meluapkan rasa bersalahnya yang kini menjadi penjara batin seumur hidup. Tersiksa bang, tersiksanya mungkin ini sepanjang hidup saya. Saya yakin saya akan merasakan kesiksaan ini sepanjang hidup saya. Isaknya penuh penyesalan. Saya akan merasakan ini sepanjang hidup saya. Ulangnya, seolah menegaskan bahwa jeritan Nizam saat disiksa ibu tirinya akan terus menghantui tidurnya. Namun pemirsa, tahukah Anda, di balik air mata penyesalan Anwar, tersimpan sebuah rahasia hitam yang sangat keji. Sebuah plot twist yang membuat publik tak sudi memberikan sedikit pun simpati kepadanya. Mengapa sang ibu kandung, Lisnawati, baru muncul sekarang? Mengapa ia tidak menyelamatkan putranya ketika kayu ibu tiri menghantam tubuh kecil itu setahun lalu? Jawabannya akan membuat hati Anda hancur lebur berkeping-keping.
Lisnawati mengungkap fakta yang sangat mengejutkan terkait perpisahannya dengan ayah kandung Nizam. Pemirsa, Lisnawati tidak pernah menelantarkan putranya. Ia mengaku telah dipisahkan secara paksa oleh anaknya sejak Nizam masih sangat kecil. Tepatnya sejak Nizam baru berusia 4 tahun. 8 tahun lamanya Lisnawati dipaksa menelan rindu, dilarang merengkuh tubuh buah hatinya sendiri, dan yang lebih biadab, yang lebih kejam dari segala siksaan fisik yang diterima Nizam adalah sebuah siksaan psikologis yang ditanamkan ke dalam otak bocah malang itu. Nizam diduga diberikan narasi palsu yang sangat jahat bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia. Pemirsa, mari kita resapi kekejaman ini. Nizam di-brainwash dengan kalimat, "Dedek Raja, ibu kamu mah sudah meninggal, jangan mau." Ungkap sebuah kesaksian yang menirukan kebohongan tersebut. Bahkan kebohongan itu dirangkai dengan sangat meyakinkan. Bahkan bunda teh udah meninggal di luar negeri katanya, gitu. Udah meninggal di luar negeri katanya, gitu. Hancur rasanya membayangkan di detik-detik Nizam disiksa, dipaksa minum air mendidih, dan dihantam kepalanya. Ia mungkin menangis memanggil ibunya di surga, tanpa pernah tahu bahwa ibunya masih hidup dan bernafas di bumi yang sama. Dan hingga akhir hayatnya yang tragis, Nizam tak pernah tahu bahwa ibu kandungnya masih hidup. Sungguh miris, sungguh sebuah kezoliman yang tak termaafkan. Dari mana asal mula kezoliman ini? Lisnawati akhirnya menguliti tabiat asli Anwar, sang ayah kandung yang kini menangis itu. Lisnawati mengungkap menjadi korban dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dari ayah Nizam yang sangat temperamental. Ya, Anwar bukanlah sekadar ayah yang kecolongan, ia memiliki rekam jejak kekerasan yang mengerikan di masa lalu. Dengan mata berkaca-kaca mengingat masa lalunya yang kelam, Lisnawati membeberkan, 2011 saya bercerai sama suami dikarenakan saya pernah sempat KDRT juga. Puncak kebiadaban Anwar terjadi saat Lisnawati sedang mengandung Nizam. Saat sedang hamil tua, ia bukannya disayang, tapi justru mendapat dugaan tindak kekerasan. Lebih mengerikan lagi, dari mulut sang ayah pernah terlontar sebuah sumpah serapah yang mengutuk darah dagingnya sendiri. Lisnawati bahkan disumpahi meninggal bersama Nizam yang dikandungnya kala itu. Dan waktu Nizam dalam kandungan disebutkan bahwa lu mati aja, Kay, saya pakai bahasa Sunda. Kamu mati aja sekalian anak kamu bilang kandungan mati gitu. Bongkar Lisnawati menirukan ucapan keji mantan suaminya tersebut. Seketika, jagat maya meledak. Warganet Plus 62 yang tadinya hanya fokus menghujat sang ibu tiri, kini mengarahkan kemarahan yang sama besarnya kepada sang ayah kandung. Kolom komentar berubah menjadi lautan api kecaman. Pantesan, bapaknya aja iblis, makanya dapat istri baru yang wujudnya monster. Udah misahin anak dari ibu kandungnya, dibohongin ibunya mati. Dulu pas hamil malah disumpahin mati. Ya Allah, bapak macam apa ini? Penjarakan juga bapaknya. Dia dalang dari semua penderitaan Nizam. Amuk seorang warganet dengan akun Kawal Keadilan Nizam. Air mata buaya dua-duanya. Yang satu nangis takut dipenjara, yang satu nangis pura-pura nyesel padahal dari bayi di kandungan udah disumpahin mati. Nizam itu anak surga yang terjebak di rumah titisan neraka. Tolong KPAI dan polisi, bapaknya juga harus kena pasal penelantaran anak dan kekerasan mental. Cecar akun Bunda Malaikat Tak Bersayap dengan berpuluh ribu dukungan. Pemirsa, di bulan puasa yang penuh berkah ini, Nizam telah menjadi martir yang membongkar bobroknya sebuah institusi keluarga yang dibangun di atas dasar kekerasan, kebohongan, dan KDRT. Kisah ini membuktikan bahwa pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang galah, kadang terasa begitu nyata dan menyakitkan. Tragedi kebohongan ibu kandung yang telah tiada dan penyiksaan di luar nalar ini rupanya memantik reaksi luar biasa dari kalangan artis dan publik figur tanah air. Hati para artis yang juga memiliki anak seakan tercabik-cabik mendengar narasi iblis yang ditanamkan pada bocah polos tersebut. Lantas, apa kata para artis dan pesohor tanah air yang sudah memiliki anak melihat kasus Nizam ini? Bagaimana mereka merespon kebiadaban FTV dunia nyata ini yang merenggut nyawa anak titipan Tuhan? Pemirsa, udara di bulan suci Ramadan ini
seharusnya dipenuhi dengan lantunan ayat suci dan doa-doa pengampunan. Namun, tragedi hilangnya nyawa Nizam, bocah 12 tahun yang tak berdosa, telah menyelimuti angkasa dengan awan kelam penuh kepedihan. Fakta bahwa Nizam tidak hanya disiksa secara fisik hingga tengkoraknya retak, tetapi juga disiksa secara mental dengan doktrin kejam bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia, telah merobek nurani siapapun yang mendengarnya. Kisah nyata yang lebih menyeramkan dari film horor manapun ini nyatanya telah memicu gelombang tsunami simpati berskala nasional. Kengerian yang terkuak dari bilik penyidikan Polres Sukabumi hingga ke meja KPAI akhirnya sampai ke telinga para public figure, artis dan pesohor tanah air. Lantas, apa kata para artis yang sudah memiliki anak melihat kasus Nizam ini? Bagi para selebriti yang juga mengemban amanah sebagai orang tua, membaca detail penyiksaan Nizam ibarat menelan pil pahit berduri. Hati mereka hancur, insting keibuan mereka memberontak keras. Beberapa artis bahkan mengaku tak sanggup lagi melihat jejak digital penyiksaan bocah malang tersebut. Video-video kayak anak-anak yang berhubungan dengan anak, aku nggak kuat ngelihatnya. Lirih seorang pesohor tanah air menyuarakan rasa trauma psikologis yang ikut ia rasakan hanya dengan melihat tayangan berita tersebut. Membayangkan tubuh kecil yang dipaksa minum air mendidih dan dihantam benda tumpul hingga kafannya berdarah adalah sebuah horor yang tak sanggup divisualisasikan oleh akal sehat seorang ibu. Lebih dalam lagi, tragedi ini menyentuh aspek spiritual yang sangat relevan dengan momen Ramadan saat ini. Seorang artis papan atas mengutuk keras perbuatan pelaku dengan mengingatkan kembali hakikat seorang anak di mata Sang Pencipta. Anak tuh luar biasa ya, berkah dari Allah, titipan Allah yang harus kita jaga, kita sayangi, dan pasti di hari akhir minta pertanggungjawaban atas kita. Tegas artis tersebut dengan nada yang bergetar menahan amarah. Pemirsa, mari kita garis bawahi kalimat ini. Pertanggungjawaban di hari akhir. Di saat sang ibu tiri merengek menangis meminta maaf di kantor polisi karena takut dipenjara di dunia, ia lupa bahwa ada pengadilan akhirat yang jauh lebih mengerikan yang telah menantinya. Kengerian ini membuat sang artis tak bisa menutupi emosinya. Jadi kalau melihat fenomena tersebut, Nya sangat prihatin, sangat marah, aku syok. Lanjutnya dengan napas tertahan. Rasa empati itu tak terbendung hingga merasuk ke dalam relung jiwa terdalam. Aku sebagai ibu gak tega. Aku ikut kayak jiwa keibuan saya keluar dan marah emosi sayang. Ungkapnya membayangkan penderitaan Lisnawati, ibu kandung Nizam yang selama 8 tahun dipisahkan secara paksa dan disumpahi mati oleh mantan suaminya. Yang membuat kasus ini begitu menyedot perhatian publik adalah betapa nyatanya kekejaman yang selama ini dianggap hanya fiksi belaka. Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia sering disuguhi sinetron atau FTV, film televisi, yang menampilkan sosok ibu tiri yang jahat dan ayah kandung yang abai. Namun, siapa tangka, FTV itu kini mewujud dalam realita yang jauh lebih sadis dan mematikan. Kekejaman ibu tiri dan lain-lain yang biasa cuman ada di FTV, itu terjadi. Dan ya gua sih sangat prihatin ya, sedih juga sih ngelihat kayak gini. Komentar seorang figur publik lainnya yang seakan tak percaya bahwa narasi sinetron picisan bisa menelan korban jiwa di dunia nyata. Pemirsa, ini bukan lagi sekadar naskah drama televisi. Ini adalah pembunuhan nyata yang merenggut masa depan seorang bocah yang bahkan belum sempat merasakan indahnya masa remaja. Pernyataan para artis ini seketika memantik api perlawanan dari warganet plus 62.
Komentar para pesohor itu diamini oleh jutaan netizen yang ikut mengutuk kolaborasi maut antara ayah kandung yang temperamental dan ibu tiri yang tak punya hati nurani. Bener kali kata artis-artis, ini FTV dunia nyata, tapi versi psikopat. Ayahnya KDRT, anak dipisahin dari ibu kandung, di brainwash ibunya udah mati, terus disiksa ibu tiri sampai tengkoraknya retak. Ya Allah, tolong berikan azab paling pedih buat pasangan iblis ini. Tulis akun emak-emak militan 62 dengan huruf kapital penuh kemurkaan. Air mata gue abis baca berita ini. Bener banget, anak itu titipan Allah. Kalau lu pada nggak sanggup ngurus anak bawaan, balikin ke ibu kandungnya. Jangan egois dipelihara tapi buat dijadiin samsak tinju. Penjarain juga bapaknya. Dia dalang dari segala kehancuran mental Nizam. Amuk warganet lain dengan akun Kawal Keadilan Nizam. Di tengah lautan hujatan dan kutukan yang mengalir deras untuk para pelaku, terselip sebuah doa tulus dari para ibu di seluruh Indonesia untuk almarhum Nizam. Semoga ya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Dan pasti semuanya semoga ada keadilan. Doa seorang artis menutup kesedihannya dengan harapan akan penegakan hukum yang tegak lurus. Namun, doa saja tidak cukup bagi seorang ibu yang darah dagingnya dirampas dengan paksa. Lisnawati, sang ibu kandung yang hatinya hancur berkeping-keping, tidak akan membiarkan kematian anaknya hanya berakhir dengan tangisan maaf di depan kamera kepolisian. Lisnawati, yang didampingi oleh kuasa hukumnya, memiliki satu tuntutan pamungkas yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tuntutan yang diucapkan dengan derai air mata, namun syarat akan ketegasan baja. Sebuah hukuman yang diyakini sebagai satu-satunya cara untuk membalas darah di kain kafan sang putra. Yang namanya ibu, ya sakitnya pasti sakit, benar-benar sakit gitu ya. Pengen keadilan yang benar-benar keadilan buat anak saya. Gitu, biar anak saya tenang di sana. Rintih Lisnawati memohon keadilan. Dan dari bibirnya yang bergetar, meluncurlah dua kata yang akan menjadi mimpi buruk bagi sang ibu tiri. Bisa hukuman mati juga, tegas sang ibu kandung dengan tatapan mata yang menyimpan luka tak terungkapkan. Ya, hukuman mati. Apakah Palu Hakim akan mengabulkan jeritan hati seorang ibu yang dizolimi selama 8 tahun ini? Benarkah pasal pembunuhan berencana bisa dijeratkan, mengingat penyiksaan ini memiliki rekam jejak panjang dari pukulan kayu setahun lalu hingga air mendidih dan hantaman benda tumpul? Pemirsa, di ujung bulan suci Ramadan ini, ketika gema takbir kemenangan sebentar lagi akan berkumandang di seluruh penjuru negeri, sebuah pertempuran mencari keadilan justru baru saja mencapai titik didihnya. Tragedi tewasnya Nizam, bocah 12 tahun asal Sukabumi yang bermimpi menjadi seorang kiai, telah membuka kotak Pandora yang menguak betapa busuknya moral para pelaku di balik pintu rumah yang tertutup rapat. Jika sang ibu tiri, TR, mengira bahwa rintihan tangisnya dan ucapan, "Minta maaf saya Pak Gurunya, maaf ya," di kantor polisi bisa meluluhkan hati hukum dan masyarakat, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pemirsa, mari kita bedah klimaks dari investigasi mendalam ini. Kematian Nizam bukanlah sebuah kecelakaan medis akibat penyakit autoimun atau leukemia, seperti narasi licik yang sempat dibangun oleh sang ibu tiri. Kematian ini adalah akumulasi dari sebuah siksaan sistematis yang telah berlangsung lama. Bayangkan, setahun yang lalu, tubuh kecil Nizam sudah dihancurkan dengan sebatang kayu hingga sekujur tubuhnya penuh lebam. Dan puncaknya, organ dalamnya direbus secara paksa dengan air mendidih, sementara kepalanya dihantam benda tumpul hingga tengkoraknya retak dan darahnya merembes menembus kain kafan suci saat pemakaman. Melihat fakta forensik dan kebiadaban yang melampaui batas kemanusiaan ini, ibu kandung Nizam, Lisnawati, tidak sudi jika kematian putranya hanya dibayar dengan pasal penganiayaan biasa. Didampingi kuasa hukumnya, setelah mendatangi KPAI, Lisnawati melontarkan sebuah tuntutan pamungkas yang membuat jantung publik berdegup kencang. Yang namanya ibu ya sakitnya pasti sakit, benar-benar sakit gitu ya.
Pengen keadilan yang benar-benar keadilan buat anak saya gitu. Biar anak saya tenang di sana. Rintih Lisnawati dengan air mata yang seolah sudah mengkering karena terlalu banyak menangis. Dengan tatapan mata yang menyimpan duka 8 tahun dipisahkan dari anaknya secara paksa, Lisnawati dengan tegas menyuarakan harga mutlak dari nyawa sang putra. Bisa hukuman mati juga. Ya pemirsa, hukuman mati. Tuntutan ini bukanlah sebuah dendam buta, melainkan sebuah jeritan rasional dari seorang ibu yang mengetahui bahwa darah dagingnya telah dibunuh secara perlahan. Tuntutan hukuman mati ini seketika menggema di seluruh jagat maya dan mendapat dukungan absolut dari jutaan rakyat Indonesia. Publik menilai bahwa pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, sangat layak dijeratkan kepada Ibu Tiri Nizam, mengingat siksaan seperti memukul dengan kayu sudah terjadi sejak 1 tahun lalu dan berulang hingga berujung maut. Keseriusan penegakan hukum ini pun langsung dijawab oleh pihak kepolisian. Aparat tak lagi bisa dibodohi oleh air mata buaya pelaku. Dengan tegas, perwakilan kepolisian mengumumkan bahwa kasus ini telah masuk ke babak yang paling menakutkan bagi tersangka. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan, tegas pihak kepolisian. Peningkatan status ini menjadi palu godam yang menghancurkan semua kebohongan sang ibu tiri. Polisi menambahkan dengan penuh keyakinan, karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Ini adalah bukti sahih bahwa aparat siap menyeret pelaku ke meja hijau dengan ancaman hukuman maksimal. Namun pemirsa, keadilan tak akan pernah paripurna jika kita hanya memenjarakan sang ibu tiri. Publik dan netizen plus 62 yang terus mengawal kasus ini di tengah ibadah puasa mereka, menuntut agar ayah kandung Nizam, Anwar, juga diseret ke dalam sel tahanan. Mengapa ayah kandung harus dipenjara? Mari kita lihat kembali dosa-dosa masa lalunya yang teramat keji. Pembiaran siksaan. Anwar membiarkan anaknya disiksa dengan kayu sejak 1 tahun lalu. Pelaku KDRT. Lisnawati membongkar bahwa ia menjadi korban dugaan KDRT oleh Anwar sejak tahun 2011, bahkan saat ia sedang hamil tua mengandung Nizam. Kekerasan psikologis. Anwar diduga sebagai dalang yang menanamkan narasi palsu, membrainwash Nizam sejak usia 4 tahun bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dunia di luar negeri. Sumpah serapah maut. Saat Lisnawati hamil, Anwar bukannya menyayangi, malah menyumpahi Lisnawati dan janin Nizam mati. Air mata penyesalan Anwar yang berujar, tersiksanya mungkin ini sepanjang hidup saya. Saya yakin saya akan merasakan kesiksaan ini sepanjang hidup saya. Dinilai publik sebagai tangisan hipokrit yang sangat menjijikan. Komentar-komentar brutal namun logis dari netizen pun membanjiri lini massa menuntut keadilan tanpa pandang bulu. Air mata bapaknya itu air mata panik takut kena ciduk juga. Tolong Pak Polisi, jangan cuma ibu tirinya yang dihukum mati. Bapaknya ini dalang utamanya. Dia yang misahin Nizam dari ibu kandungnya, dia yang doktrin ibunya mati, dia yang KDRT. Kenain pasal penelantaran anak dan kekerasan psikologis. Pasangan iblis. Amuk akun keadilan tanpa batas dengan ribuan retweet. Setuju sama ibu kandungnya. Hukum mati. Kalau di FTV ibu tiri kejam akhirnya gila atau ketabrak mobil, di dunia nyata kita punya hukum positif. Jangan biarkan orang-orang yang merusak titipan Allah hidup tenang. Bapaknya juga wajib dipenjara seumur hidup biar dia rasalin tersiksa yang beneran di balik jeri besi. Tulis akun Pejuang Hak Anak 62. Pemirsa, doa-doa tulus dari masyarakat dan para pesohor tanah air kini menyertai perjalanan akhir Nizam. Seperti doa yang dilangitkan oleh seorang artis. Semoga ya diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan pasti semuanya semoga ada keadilan. Nizam, sang bocah surga, kini tak perlu lagi menahan perihnya air mendidih. Tak perlu lagi menangisi ibu kandungnya yang disangkanya telah tiada. Nizam kini telah berada di pelukan hangat Sang Pencipta, tersenyum melihat keadilan yang sedang diperjuangkan oleh jutaan orang untuknya. Kasus ini kini sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum dan kejelian hakim di persidangan kelak. Apakah tuntutan hukuman mati dari sang ibu kandung akan dikabulkan? Ataukah hukum kita kembali menunjukkan sisi lemahnya? Kita akan kawal terus kasus ini hingga palu keadilan benar-benar dijatuhkan dengan sekeras-kerasnya.
Pemirsa Cumi Lovers, kita telah menuntaskan penelusuran panjang yang sangat menguras air mata dan emosi dari tragedi memilukan Nizam. Kasus FTV dunia nyata yang berujung maut ini bukanlah sekedar tontonan kriminal biasa. Ini adalah sebuah tamparan keras yang dikirimkan Tuhan di bulan suci Ramadan untuk mengingatkan kita semua akan hakikat sebuah keluarga dan amanah seorang anak. Kisah Nizam mengajarkan kita pelajaran yang sangat mahal harganya. Jangan pernah mentoleransi KDRT. Jika Anda berada dalam hubungan yang penuh kekerasan fisik maupun verbal, selamatkan diri dan anak Anda sebelum terlambat. KDRT bukanlah aib yang harus ditutupi, melainkan kejahatan yang harus dihentikan. Jangan memisahkan anak dari ibu atau ayah kandungnya. Perceraian adalah masalah orang dewasa. Menanamkan kebencian atau kebohongan bahwa orang tua kandung telah meninggal dunia adalah sebuah kejahatan psikologis atau pencucian otak yang akan menghancurkan mental anak seumur hidup. Pilihlah pasangan hidup dengan akal sehat. Seperti pesan menohok dari para selebritis, jika Anda atau pasangan Anda tidak siap menerima the whole package, termasuk anak bawaan dari pernikahan sebelumnya, maka jangan menikah. Jangan jadikan anak tak berdosa sebagai samsak pelampiasan ego dan kecemburuan. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk mempererat kasih sayang dalam keluarga. Peluk erat anak-anak Anda, tatap mata mereka, dan sadarilah bahwa mereka adalah titipan Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Untuk almarhum Nizam, selamat jalan nak. Mimpimu jadi kiai mungkin tak terwujud di dunia, namun surgalah tempat belajarmu sekarang. Terima kasih telah setia mengikuti investigasi tajam ini dari bab 1 hingga akhir. Jangan biarkan kasus ini menguap, terus suarakan keadilan untuk Nizam. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke seluruh grup keluarga Anda agar menjadi pelajaran berharga. Tinggalkan juga doa terbaik Anda untuk Nizam dan Ibu Lisnawati di kolom komentar. Saya pamit undur diri, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menyambut hari kemenangan, dan ingat, sembunyikan kejahatanmu serapat mungkin, namun keadilan dan karma akan selalu menemukan jalannya. Sampai jumpa.